Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Pada hari ini kita akan sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita akan bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Allah yang baik, Allah yang penuh kasih. Pada hari ini Tuhan kami mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan, di mana Tuhan terus memelihara atas setiap kehidupan kami. Kiranya hidup kami terus Engkau berkati oleh kebenaran firman-Mu, sehingga setiap langkah perjalanan kami selalu dituntun oleh Engkau. Sehingga kami berjalan terus di dalam kebenaran firman-Mu, dan kami berjalan dalam terang jalan kasih yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sambut kebenaran firman Allah dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, pada hari ini kita akan sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan yang akan saya kasih tema menjadi tanaman yang berakar di dalam Kristus. Yang terambil di dalam kitab Injil Matius pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-13. Demikianlah bunyi sabda kebenaran firman Tuhan. Jawab Yesus, "Setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapa-Ku yang di sorga akan dicabut dengan seakar-akarnya." Ayat ini menegaskan bahwa hanya yang berasal dari Allah yang akan bertahan. Tanaman yang tidak ditanam oleh Tuhan akan dicabut dan dibuang. Sebagai umat Tuhan, kita harus memastikan hidup kita terus berakar di dalam Dia, agar tidak terbuang dan tetap berbuah bagi kerajaan-Nya. Melalui khotbah ini, kita akan belajar bagaimana menjadi tanaman yang ditanam oleh Tuhan dan tetap berakar dalam iman kepada Kristus. Ada 3 poin penting yang dapat saya bagikan bagi kehidupan kita semua. Poin yang pertama, tanaman yang tidak berakar dalam Tuhan akan dicabut. Tanaman yang tidak berakar di dalam kebenaran Tuhan adalah hidup yang dibangun di atas fondasi yang salah. Sebab seperti orang Farisi dalam konteks ayat ini, mereka mengandalkan tradisi dan hukum buatan manusia, tetapi mengabaikan hati dan kemurnian di hadapan Tuhan. Kita dipanggil untuk berakar dalam firman Tuhan, bertumbuh di dalam kebenaran, dan terus bukan dalam tradisi atau ritual yang kosong. Gereja harus mendidik setiap umatnya untuk mengakar dalam kebenaran firman Allah dan untuk terus bertumbuh di dalam kebenaran dan terus mendapatkan hasil, yaitu berbuah lebat untuk kemuliaan nama Tuhan. Hubungan pribadi dengan Yesus sebagai pusat kehidupan rohani kita dan bukan sekedar formalitas. Kita sebagai umat kepunyaan Tuhan, kalau hidup kita ingin terus berakar, bertumbuh dan berbuah lebat, dan dapat menjadi berkat bagi banyak orang, hidup kita terus melekat kepada Tuhan. Poinnya yang kedua, berakar dalam Kristus untuk berbuah. Yesus menginginkan setiap orang percaya berbuah bagi kerajaan-Nya. Jika kita ditanam oleh Tuhan, maka kita akan menghasilkan buah yang baik, yaitu kasih, kesabaran, pengampunan, dan iman. Hidup kita harus mencerminkan kebenaran Kristus yang mengalir dalam diri kita karena kita ditanam di dalam Dia. Seperti yang diajarkan di dalam pengajaran
yang saya berikan pada hari ini, di mana Roh Kudus terus bekerja dalam kehidupan kita sebagai umat percaya untuk menghasilkan buah yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tidak ada orang yang bisa berbuah baik tanpa kuasa Roh Kudus bekerja di dalam dirinya. Poinnya yang ketiga, menyingkirkan hal-hal yang tidak berasal dari Tuhan. Ayat ini juga mengingatkan kita bahwa Tuhan sendiri akan menyingkirkan setiap hal yang tidak sesuai dengan kehendak-Nya. Kita perlu introspeksi, apakah ada hal-hal dalam hidup kita yang tidak ditanam oleh Tuhan, baik itu dosa, kebiasaan buruk, atau hal-hal duniawi. Jika iya, kita harus bersedia menyerahkan kepada Tuhan dan memintanya untuk mencabut sampai ke akar-akarnya itu dari kehidupan kita. Di dalam pelayanan kekristenan, pertobatan adalah langkah pertama dalam hidup yang benar di hadapan Tuhan. Setiap hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan harus dicabut sampai seakar-akarnya. Pelayanan pembebasan dan pelayanan pelepasan memberikan kesempatan bagi Roh Kudus untuk bekerja dan memulihkan setiap orang dari dosa dan belenggu si jahat. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, hidup sebagai tanaman Tuhan berarti berakar dalam kebenarannya, bertumbuh dari kebenarannya, menghasilkan buah yang baik, dan meninggalkan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak-Nya. Marilah kita berserah penuh kepada Tuhan dan memintanya menanamkan kita dalam kebenarannya, sehingga hidup kita berbuah bagi kemuliaan-Nya. Kita harus menjadi umat yang berakar di dalam Kristus, bertumbuh di dalam kebenaran, dan menghasilkan buah yang baik, dan siap dipelihara dan dilindungi oleh Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, mari saya akan ajak untuk berdoa bersama-sama, untuk doa pelepasan dan doa mujizat kesembuhan bagi setiap kehidupan kita masing-masing. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku memohon kepadamu setiap belenggu-belenggu dosa yang ada di dalam kehidupan kami, kiranya Engkau mencabut sampai seakar-akarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku tolak setiap akar dosa, ketidakbenaran, dan kebiasaan buruk yang telah menyesatkan hidupku. Aku meminta kuasa Tuhan untuk mencabut semuanya sampai seakar-akarnya di dalam nama Yesus. Dan hal yang tidak berasal dari Tuhan, Engkau cabut sampai seakar-akarnya di dalam nama Yesus. Aku dilepaskan dan aku dibebaskan oleh kuasa nama Tuhan Yesus Kristus. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau adalah penyembuh yang berkuasa. Aku menyerahkan setiap sakit penyakit ini kepadamu. Setiap umat Tuhan yang mendengar siaran ini, yang mengalami sakit apapun itu bentuk sakit penyakitnya, kami minta di dalam otoritas Allah yang Maha Tinggi, hamba meminta di dalam nama Yesus, kuasa kesembuhanmu Engkau nyatakan, mujizatmu Engkau nyatakan, yang lumpuh berdiri dan berjalan di dalam nama Yesus, yang buta melihat di dalam nama Yesus, yang bisu berbicara di dalam nama Yesus. Bahkan Tuhan, yang mengalami sakit penyakit dalam, Engkau jamah, Engkau sembuhkan di dalam nama Yesus. Kami yakin dan percaya kuasa mujizat-Mu Tuhan, Engkau nyatakan bagi setiap umat Tuhan yang mengalami sakit, yang menderita sakit, yang mereka berada di
di dalam rumah sakit mengalami perawatan, Engkau menjamah mereka Tuhan. Sakit komplikasi, Engkau jamah, Engkau sembuhkan di dalam nama Yesus. Angkat setiap sakit penyakitnya, ganti dengan kuasa mujizat kesembuhan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan mari Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, saya akan ajak untuk berdoa bersama-sama, juga untuk doa keselamatan dan doa ucapan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, aku mengakui bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat. Aku percaya bahwa Engkau mati di atas kayu salib untuk menebus setiap dosa-dosaku. Saat ini aku menyerahkan hidupku kepadamu dan aku memohon kepadamu agar Engkau masuk ke dalam hatiku dan jadilah Tuhan atas hidupku dan selamatkanlah hidupku dan tanamkanlah aku dalam kebenaran-Mu. Dan terima kasih Tuhan atas kasih-Mu yang luar biasa. Terima kasih untuk penyertaan-Mu, untuk setiap mujizat-Mu, dan untuk setiap keselamatan-Mu, dan untuk kelepasan yang telah Engkau berikan buat setiap kehidupan kami. Dan kami mengucap syukur karena Engkau setia menanam kepada kami dan menanam benih kebaikan, benih kebenaran-Mu, supaya kami terus berjalan di dalam jalan-jalan kebenaran-Mu Tuhan. Kami memuji nama-Mu yang kudus. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, yang terberkati oleh renungan firman Tuhan ini, semua saudara dan saudariku di dalam Tuhan bisa bantu kami, mendukung kami lewat subscribe, like, dan share ini di halaman Facebook kami di Gereja Sakinah Grace Church Western Australia. Dan juga bisa bantu kami untuk subscribe, like, dan share, serta bisa juga berlangganan di saluran YouTube kami di Gereja Sakinah Grace Church Western Australia. Bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, yang pingin dan rindu dilayani secara pribadi, bisa menghubungi kami lewat email di Gereja Sakinah Grace Church Western Australia di halaman Facebook kami, dan juga bisa tinggalkan nomor telepon di email kami, dan juga admin kami nanti akan menghubungi Bapak Ibu saudara saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Dan kami dari Gereja Sakinah Grace Church Western Australia akan melayani secara pribadi, semuanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih, dan Tuhan Yesus melimpahkan anugerah berkat-Nya untuk setiap kehidupan kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.